Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas beberapa makhluk urban legend dari Thailand yang mana ini nggak kalah menarik dari beberapa urban legend yang udah gue bahas. So, sebelum lanjut ke videonya, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And let's talk about it, guys. Oke, masyarakat Thailand mempercayai bahwa orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan bersikap materialistis akan bereinkarnasi sebagai pret setelah meninggal dunia. Dan pret ini adalah hantu yang memiliki tubuh setinggi pohon palem, yang memiliki nafsu makan sangat tinggi. Tapi sayang, mulutnya sangat kecil sehingga tidak bisa memuaskan kerakusannya. Dalam cerita rakyat Buddha, pret diceritakan menghabiskan sehari-hari waktu mereka untuk memohon pengampunan. Dan menariknya lagi, pret bahkan memiliki festival sendiri di Thailand Selatan yang mana ini bertajuk Hungry Ghost Festival. Oh, oke. Hal yang menarik menjadi seorang traveler adalah bisa bertemu dan berbaur dengan masyarakat lokal serta berkenalan dengan sesama traveler lainnya. Tapi, apa jadinya jika orang yang kamu ajak berkenalan dan bercerita bersama saat menikmati api unggun di tepi pantai ternyata bukan manusia? Dan di pantai selatan Thailand ada legenda tentang hantu yang menyamar menjadi manusia dan akan ikut bergabung dengan traveler, dan layaknya orang biasa, dia akan terlihat sangat normal dan ikut berbagi cerita bersama sampai pada akhirnya ia akan meminta seseorang untuk menggaruk punggungnya. Dan pada saat itu traveler akan menyadari bahwa ia bukan manusia dan melewati punggungnya yang berisi luka menganga di setiap sisi dan bernanah penuh belatung cacing dan ulat kaki 1000. Dan itu membuat orang kaget. Ya, kalau di Indonesia tuh bisa dikatakan sendal bolong gitu ya. Dan jujur ini agak sedikit mengerikan juga gitu. Jadi untuk traveler mungkin cobalah ke tempat-tempat yang tidak terlalu angker gitu ya. Oke, next. Oke, di makhluk urban legend kali ini ada namanya Nang Tani, dikenal sebagai penduduk Thailand, sebagai wanita cantik berpakaian tradisional khas Thailand berwarna hijau dan menggunakan lipstik berwarna merah tua. Ia hidup di pohon pisang dan setiap bulan purnama ia akan merayu seorang pria untuk berhubungan badan dengannya. Apabila di kemudian hari pria yang telah tidur dengannya tersebut mencintai orang lain dan mengkhianati dirinya, maka dapat dipastikan bahwa sang pria akan mati di tangan Nang Tani. Ya, bisa dikatakan dia cemburu gitu ya, padahal dia yang mempunyai kelakuan yang gak baik. Meski terdengar menyeramkan, Nang Tani ternyata juga dikenal sebagai sosok makhluk astral yang baik sehingga memberikan makan pada biksu yang melewatinya. Gimana ya? Dia bukan manusia. Dan dia agak bisa dikatakan dalam bahasa kasarnya dia adalah wanita malam, tapi dia mempunyai perilaku baik terhadap tokoh agama gitu. Dan tetap ini bukan suatu hal yang dibenarkan dan pastinya juga menyeramkan lah ya, karena dia lagi-lagi bukan manusia. Oke, next. Oke, kalian pasti kenal atau mengenali dengan erep-erepan atau ketindihan, dan ternyata bukan hanya dirasakan oleh penduduk Indonesia saja, tapi di Thailand masyarakat setempat yang meyakini sosok astral yang dikenal sebagai PM atau Piam sebagai hantu yang menindih manusia pada saat tertidur. Dan konon katanya PM tidak menyerang wanita, dan untuk itu para pria yang takut didatangi PM dapat mencoba mengelabuinya dengan memakai lipstik sebelum tertidur, sehingga ia akan menganggap kamu sebagai perempuan, bahkan jika kamu punya kumis dan janggut sekalipun. Oh my god. Oke, gue tuh pengen banget ada apa ya, nuansa atau
perasaan yang sedikit creepy atau mengerikan, tetapi kenapa kali ini agak sedikit lucu ya gitu ya. Jadi gini, gue tuh kalau ngelihat film-film Thailand, kalau misalkan memang horor banget guys. Jadi kalau misalkan serem banget, tapi kalau udah lucu, ya lucu banget. Jadi ibaratkan gini, lo udah serius gitu kan, udah horor banget, dan ternyata lo kalau nggak mau diganggu sama nih makhluk, lo harus berdandan layaknya wanita. Dan aduh, gimana ya, gue jadi hilang gitu. Apa ya, nuansa horor gue tuh jadi hilang gitu. Jadi tidak yang tadinya bulu kuduk gue mau naik gitu kan, mau merinding, ternyata enggak gitu. Oh my god, this is not scared, dan this is not a creepy guys, but this is so funny. And next, Pi Kong Khoi dikenal sebagai hantu berkaki satu yang hidup dan tinggal di hutan. Dan konon katanya ia berjalan dengan cara melompat di atas satu kakinya dan mengeluarkan kata koi 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 di setiap langkahnya. Dan penduduk Thailand percaya bahwa Pi Kong Khoi senang menghisap darah dari jari kaki para traveler yang berkemah di tengah hutan yang sedang tertidur. Untuk itu, kamu yang punya rencana berkemah di tengah hutan saat berada di Thailand dan disarankan untuk menyilangkan kaki saat tidur atau menaruh benda-benda di antara kaki tersebut. Oke, gue jadi inget kalau di Indonesia kita kenalnya pocong gitu ya. Ya kalau misalkan kalian tahu ya, banyak beberapa makhluk mitologi atau urban legend dari Thailand itu rada sama sebenarnya dari Indonesia juga. Sebenarnya ada pembahasan yang gue lihat itu sama. Kemarin gue juga sempat bahas ya. Ya kalau kalian tahu itu leak atau apa kuyang gitu ya. Jadi itu agak sedikit sama. Jadi gue nggak mau ngebahas itu lagi gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut gue rada sama nih gitu ya, melompat, dan ya itulah agak sama tapi ada sedikit perbedaan. So agak belum terlalu lah ya, belum terlalu serem, dan let's go kita bahas yang lain. Oke, selanjutnya ada Maenak. Bagi kamu yang pernah menonton film drama komedi horror Thailand yang berjudul Pimak, oke, gue tahu, dan pastinya tidak akan merasa asing dengan sosok yang bernama Maenak ini. Dan sebelum meninggal, Nak adalah seorang wanita cantik yang sedang hamil, dan ia sangat menyayangi suaminya, dan sampai pada akhirnya sang suami mesti mengikuti wajib militer dan berperang. Dan sayang, saat sang suami tidak di rumah, ia mesti meregang nyawa saat hendak melahirkan sang buah hatinya. Dan saat itu sang suami pulang berperang, ia pun kembali ke rumah untuk bertemu Nak dan anak tercintanya. Meski telah diperingatkan oleh penduduk desa, tetap juga ia nggak peduli dengan kabar bahwa istrinya telah berubah menjadi hantu, dan ia baru menyadari bahwa fakta itu ketika melihat Nak merentangkan lengan hendak mengambil sesuatu. Ia kemudian pergi dan melarikan diri. Dan konon katanya saat sedang mengejar sang suami, Nak diusir 2 kali oleh para biksu dengan cara eksorsis, dan kemudian Nak dimasukkan ke dalam toples dan diikat dengan ikat pinggang. Dan kabarnya hingga saat ini keluarga kerajaan Thailand masih menyimpan ikat pinggang tersebut. So, bagaimana dengan pendapat kalian mengenai sosok-sosok urban legend dari Jepang yang sangat amat mengerikan? Dan yang pastinya pesan dari gue adalah tidak untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk goib, karena mereka akan menyesatkan kita. Dan ingat selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for watching this video, and don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye bye.